Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadah kurban atau dalam bahasa fikihnya biasa disebut dengan al-udhiyah merupakan ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berhijrah ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini, sehingga pada setiap tahunnya beliau selalu berkurban. Sehingga para ulama memandang bahwa ibadah kurban ini paling minimalnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tentu bagi yang mampu melakukannya. Pengertian dari al-udhiyah atau berkurban itu adalah mengalirkan darah, menyembelih hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan tertentu itu adalah unta, kambing, sapi, atau domba. Dan dilakukan juga pada waktu tertentu. Dilakukan pada hari raya Idul Adha, begitu juga pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11 hingga tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Sehingga hewan yang disembelih sebagai hewan kurban hanya terbatas pada bahimatul an'am, hewan ternak, dan yang dimaksud adalah seperti yang telah disebutkan, unta, sapi, kambing, atau domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi setiap umat kami syariatkan untuk berkurban, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah hewan-hewan yang telah disebutkan tadi, dan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Yang disembelih terbatas pada hewan-hewan itu, unta, sapi, kambing, dan domba. Teman-teman hijrah, di antara hikmah disyariatkannya berkurban adalah untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih, melihat di dalam mimpi beliau diperintahkan untuk menyembelih putra beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya, namun Allah Subhanahu wa taala menggantinya, sehingga anak beliau tidak jadi disembelih dan diganti yang disembelih adalah dzibhin azim, hewan ternak yang besar. Kemudian yang disyaratkan pada hewan kurban adalah terpenuhi umurnya. Kalau kurbannya dengan unta, maka minimalnya unta tersebut berumur 5 tahun. Kalau kurbannya dengan sapi, maka minimalnya sapi tersebut berumur 2 tahun. Kalau dengan kambing biasa, maka minimalnya adalah yang berumur 1 tahun. Apabila kurbannya dengan domba, maka diperbolehkan usianya setengah tahun atau 6 bulan. Begitu juga disyaratkan pada hewan kurban ini adalah hewan yang baik, hewan yang sehat, sehingga jangan sampai matanya atau kakinya atau bagian tubuh yang lainnya itu sakit, mempengaruhi kesehatan dari hewan kurban itu, yang juga akan berpengaruh apabila itu cacat yang parah, bisa menyebabkan kurbannya tidak sah. Sehingga dipilih hewan yang sehat, hewan yang baik. Pada asalnya yang diperintahkan untuk berkurban adalah kepala keluarga, dan boleh juga apabila anggota keluarga itu jika ingin berkurban sendiri, seorang ayah dengan istri dan anak-anaknya, maka pada asalnya perintah kurban itu ditujukan kepada kepala keluarga, kepada ayahnya. Tapi jika anaknya ingin beribadah kurban sendiri, maka diperbolehkan, dan pahalanya bisa diniatkan
untuk satu keluarga secara keseluruhan. Satu hewan yang disembelih dan diniatkan supaya pahalanya diberikan untuk seluruh anggota keluarganya, yang asalnya untuk orang yang masih hidup dan bisa juga disertakan anggota keluarga yang telah meninggal. Satu ekor kambing itu cukup untuk satu orang, satu kepala keluarga dengan anggota keluarganya, sehingga satu kambing untuk satu orang. Kemudian apabila kurbannya dengan sapi atau unta, maka satu sapi bisa berserikat lebih dari satu orang, paling banyaknya adalah 7 orang. Demikian juga unta, satu unta bisa berserikat untuk berkorban lebih dari satu orang, yang paling banyaknya adalah 7 orang. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.